Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan sedikit sharing terkait dengan pembuatan bank soal atau question bank. Jadi bank soal itu nanti Bapak Ibu dari beberapa kumpulan soal yang sudah Bapak Ibu tuliskan, yang sudah Bapak Ibu ketik ya di Articulate Storyline ini, nanti saat ditampilkan begitu urutannya bisa acak atau random. Jadi ini saya mempunyai sebuah skin begitu yang berisi slide yang pertama login, kemudian ada 5 soal pertanyaan. Yang pertama bentuknya jenisnya drag and drop, yang kedua juga drag and drop, kemudian yang ketiga itu true or false, kemudian yang keempat itu multiple respon, dan yang kelima itu adalah fill in the blank. Ini slide yang terakhir itu cetak hasil ya. Nah, saya ingin dari kelima soal yang saya tuliskan di sini, nanti saat muncul begitu saat siswa mau mengerjakan, urutannya bisa acak. Nah, untuk membuat seperti itu, kita harus membuat bank soalnya terlebih dahulu. Nah, untuk membuat bank soal itu, yang pertama, saya ingin membuat satu skin lagi yang berisi kumpulan soal. Jadi saya klik new skin, kemudian saya ganti namanya. Namanya itu misal bank soal. Kemudian saya drag kelima soalnya ke sini karena saya sudah menuliskan ya. Saya sudah mengetik beberapa soalnya berada di skin yang satunya. Saya ingin mengumpulkannya di satu skin yang berbeda. Saya drag ke sini. 1, kemudian 2, kemudian ketiga, kemudian keempat, dan kemudian kelima. Nah, skin yang berisi bank soal sudah ada tersendiri, dan ini ada satu skin yang blank atau kosong. Saya akan menghapusnya terlebih dahulu. Delete ya, klik kanan delete. Kemudian langkah pertama adalah kita membuat bank soalnya. Jadi caranya adalah Bapak Ibu silakan mengeklik tombol yang ada di menu home, kemudian di sini ada question bank, klik, kemudian di sana ada create question bank. Oke, saya klik di sini. Saya akan memberikan namanya adalah misal kumpulan soal. Saya oke. Nah, di sini ada kita bisa mengimport pertanyaan yang sudah kita buat tadi ya. Saya klik import, kemudian saya akan mencentang kelima soal 1, 2, 3, 4, 5. Saya klik include all, kemudian kelimanya akan tercentang, kemudian oke. Loadingnya lama. Oke, ada 5 soal yang ada di sini ya. Nah, saya bisa memberikan poin untuk masing-masing soal. Misal karena soalnya ada 5, jadi masing-masing akan saya beri poin 20. Oke, nah sekarang saya mempunyai bank soal yang berisi 5 soal, dan setiap soal saya berikan poin 20. Oke, saya bisa close kumpulan soal yang sudah saya buat. Oke, nah kembali lagi ke story view yang pertama ini, tampilan awalnya ini. Nah, saya akan meletakkan bank soal ini di skin yang pertama, skin yang di sini, kemudian di slide yang ketiga, jadi slide sini. Maka saya buka dulu slide-nya, skinnya saya klik double, kemudian saya masuk di skin yang pertama tadi, ada 3 slide, dan saya akan meletakkan di antara slide yang kedua dan ketiga di sini. Maka saya klik slide yang kedua, kemudian saya klik slide, menu slide, kemudian question bank, kemudian new draw from question bank. Klik. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian saya klik pilihan yang paling atas,
saya klik kumpulan soal, karena tadi saya membuat bank soal, namanya adalah kumpulan soal. Nah, saya klik kumpulan soal, kemudian ada 5 soal yang ada di sana. Nah, di sini ada pilihan apakah random, never, atau always. Karena saya ingin menampilkannya secara acak, maka saya pilih random semuanya, kemudian insert. Nah, di sini kita lihat sudah ada bank soal ya Bu, antara slide tadi yang kedua dengan slide yang terakhir. Sehingga nanti saat skinnya itu di preview, masuk ke menu login, kemudian ke slide yang kedua, kemudian langsung mengerjakan bank soalnya. Nah, setiap siswa yang mengerjakan soal ini akan mengerjakan dengan urutan yang berbeda dengan teman yang lainnya, begitu. Kemudian yang terakhir adalah result slide atau untuk melihat hasilnya. Nah, supaya tombolnya berjalan dengan benar, kita harus ngecek dulu di story review. Jadi Bapak Ibu silahkan klik story review. Setelah klik story review, dicek, diklik di slide di mana ada bank soal tadi. Jadi ini saya klik, saya aktifkan. Kemudian dilihat player triggersnya. Di sini benar tidak ada jump to next slide. Nah, hati-hati kalau di sini ya, Bapak Ibu silakan di sini dicek apakah sudah jump to next slide. Kalau sudah berarti sudah benar, maka bisa langsung di preview. Saya preview skin yang ini, sehingga yang saya aktifkan skin yang pertama, preview di skin. Nah, ini saya ketikkan nama Rima dari SMP Jogja misalnya, kemudian masuk, kemudian mulai. Nah, urutannya sudah berbeda ya. Tadi yang pertama itu kan drag and drop materi SPLDV sepertinya. Ini sudah berbeda lagi. Maka saya tulis misal 3 liter, kemudian submit, continue, kemudian ini misalnya saya pilih 1, salah ya, continue, kemudian saya pilih 1 juga, ini masih salah juga, gak apa-apa, feedbacknya berarti benar. Nah, sudah ada hasil kuisnya. Tadi itu membuat bank soal, bisa Bapak Ibu coba di articulate storyline Bapak Ibu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.